Ya, pertama saya bilang tadi, kalau dikatakan lagi, saya kembali lagi soal komunikasi tersumbat. Apa yang disebut dalam mural itu setiap hari dibicarakan di gedung DPR. Setiap hari diteriakan oleh anggota DPR RI di hadapan menteri atau yang lainnya gitu loh. Jadi kalau dibilang tertutup lalu DPR nggak bersuara, saya kira omong kosong. Itu kan berarti mengabaikan yang lain gitu. Lalu yang disebut coba kita lihat. Saya mau bilang begini. Kalau seniman itu memerlukan tempat, ya, di mana mereka bisa menyampaikan kritik, nggak, mari sama-sama ada DPRD-nya, ya. Silakan sediakan satu tempat di mana orang-orang, karena belum tentu seniman loh yang bikin ini, ya, bahwa orang-orang seperti ini harus dikasih fasilitas ruang publik di mana mereka bisa menyampaikan pesan-pesan itu. Tapi sepanjang ada perda yang mengatur atau pergub yang mengatur atau ada regulasi yang mengatur fasilitas publik, ya jangan dong. Jangan Anda berlindung bahwa, oh itu kan demokrasi, oh orang suka nggak terganggu, nggak ada yang mati gara-gara itu. Lah ini kita negara hukum apa negara maunya lu gitu loh. Berarti ini yang Jadi, harus bertanggung jawab atas banyaknya mural-mural yang mengarah ke hal-hal yang tidak baik, kepala daerahnya atau seperti apa seharusnya mengatur ini, Bang Deddy? loh, kan memang ada regulasi. Kalau dikatakan, lalu karena ini ruang publik nggak ada yang protes, maka saya boleh melakukan apapun terhadap itu, kan kacau negara ini. Saya pergi aja ke Istana Negara, saya gambarin di situ temboknya, boleh apa enggak? Loh kalau semua fasilitas publik lain boleh, kenapa Istana Negara nggak boleh? Kan chaos. Jadi Satpol PP pun tidak punya hak untuk melarang mural itu jika itu di properti pribadi atau yang di tempat yang memang diperbolehkan untuk itu. Itu yang harus menjadi landasan kita. Tapi lihat, kalau seperti tadi ini, seperti gambar yang sekarang, itu punya siapa? Itu punya negara. Apakah kita akan biarkan? Nggak boleh. Tapi bahwa pemerintah, terutama pemerintah di daerah, harus memikirkan bahwa harus ada ruang publik yang terbuka di mana orang bisa menyampaikan hal seperti ini. Saya lebih setuju ini daripada demonstrasi, daripada hoax di media, daripada ujaran kebencian di media. Tapi kan sampai sekarang aja, belum ada satu orang pun yang mengaku saya tuh yang gambar mural itu. Oke. Baik, jadi harus diberikan ruang ya yang jelas di ruang publik seperti apa tempatnya yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau perlu dari muralnya ada tulisannya itu siapa yang melukis begitu ya Bang Deddy ya? Betul, dan mari kita uji. Oke, gitu baik. Loh. Kalau media meliput luas sebesar-besarnya, tapi kan lihat, belum ada satupun orang yang maju ke depan. Ini saya sampaikan, saya gambar ini. Saya sampaikan sebagai kritik untuk memicu diskusi publik. Oke, baik. Bahkan nggak ada juga. Baik, Bang Kan Deddy. dia sadar sendiri bahwa yang dia lakukan bukan sesuatu yang diperbolehkan. Oke, baik. Kita langsung ke Bang Ube. Silakan, Bang Ube. Ya, komunikasi dan aspirasi yang dikatakan Bang Deddy Sitorus itu tidak tersumbat, itu omong kosong juga. Karena tidak berbasis pada data. Datanya memang aspirasi rakyat tersumbat. Rakyat tidak ingin korupsi, tapi penguasa korupsi di tengah derita rakyat. Itu sumbatan. Anda bisa bilang nanti soal kelahiran nyambung pokoknya terpenuhi saat PPKM, tapi tidak didengar. Itu adalah sumbatan. Rakyat ingin undang-undang KPK tidak direvisi, tapi tidak didengar. Itu adalah sumbatan. Jadi ini bentuk aspirasi dari masyarakat karena kinerja pemerintah yang dinilai kurang begitu ya Bang Ube? Iya, aspirasi rakyat itu disumbat aspirasinya. Jadi kalau boleh saya komen, Mbak? Tidak tersumbat. Sebentar Bang Deddy. Itu omong kosong juga. Ya, kemudian misalnya soal lain tadi ya, terkait dengan mural yang dinilai melukis di mana saja. Ya enggak lah. Seorang muralis, seniman juga berpikir rasional bahwa mereka tidak akan melukis sembarang tempat. Mereka berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang enak dilihat, bahwa ini adalah tempat yang memungkinkan publik bisa melihatnya dengan baik. Yang suka-suka lu lah. Itu yang koruptor, Bung Deddy. Oke, baik. Barang itu justru yang membuat kebijakan tidak melihat jeritan rakyat. Kita mari baik. data. Silakan Bang Deddy, silakan. Membuat saya jelaskan. Mural pertama yang muncul menangani pandemi ya anggarannya sudah tidak terkontrol. Oke, silakan Bang Deddy. Jadi seharusnya kalaupun ternyata mural ini tidak diterima oleh pemerintah, ini
cara yang benar seperti apa? Karena demo juga ternyata tidak diindahkan oleh pemerintah. Cara yang tepat untuk bisa direspon langsung oleh pemerintah tuh sebaiknya seperti apa, Bang Deddy? Loh, menyampaikan kritik, menyampaikan aspirasi satu hal, menyetujui itu hal lain. Kalau pemerintah mengambil posisi yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh segelintir orang, saya kira sah dan itu akan dipertanggungjawabkan. Itulah namanya demokrasi. Bukan berarti lu nggak setuju pemerintah harus ikut. Yang benar aja dong. Jangan putih-putih rakyat, publik itu sembarangan ngomong, gampang aja ngomongnya. Lu lah yang ngurus negara ini, gampang nggak? Gitu loh. Jadi jangan sembarangan, apalagi ditarik-tarik undang-undang KPK lah, korupsi lah, inilah hantu blau lah. Sekarang gini deh, ya. Itu saya katakan tadi, apa yang disampaikan itu sudah selalu dibicarakan dalam politik-politik formal, dalam proses-proses formal. Tapi apakah semua yang kita mau lalu pemerintah harus ikut? Pemerintah seperti apa yang bisa berjalan dengan cara seperti itu? Ya, ketika melakukan revisi undang-undang KPK, pemerintah berkeyakinan, partai politik berkeyakinan, parlemen yang memang itulah yang dipilih. Nanti silakan pemerintahan berikutnya mau dikembalikan, itulah demokrasi. Jadi Bang jangan Deddy, maksa. Baik, Bang Deddy, kembali ke mural ini. Sebenarnya apa sih yang ditakutkan pemerintah dengan mural-mural yang ada selama ini kok tiba-tiba langsung dihapus menurut Bang Deddy? Apa yang ditakutkan? Apakah takut memperkeruh suasana? Saya udah berbuih-buih dari tadi. Saya udah ngomong berbuih-buih dari tadi, tapi Anda nggak nangkap. Saya sudah bilang, yang namanya mural itu nggak ada masalah. Problemnya dengan mural ini tidak pada tempatnya. Itu yang menjadi masalah. Kalau Anda taruh itu di properti Anda, atau orang yang setuju ditaruh di tempatnya, tidak ada masalah. Kenapa dihapus? Bukan takut, ada regulasi yang mengatur. Kalau mau itu diperbolehkan, silakan minta kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota. Jangan bawa-bawa urusannya ke pusat, gitu loh. Ini kan gebiah-uyah namanya, gitu loh. Saya kembali itu ke Bang Ubay terkait bagaimana hukum yang terjadi. Sebenarnya kalau kita membuat mural di tempat yang tidak diperbolehkan atau ilegal begitu, adakah hukum yang melindunginya atau adakah hukum yang bisa diterapkan kepada si pembuat mural itu, Bang Ubay? Iya, begini. Di dalam politik boleh saja pemerintah nggak menerima aspirasi rakyat. Tetapi kita mesti melihat aspirasi rakyat seperti apa yang sekarang terjadi. Yang itu justru jauh lebih penting untuk didengar pemerintah. Itu yang tadi saya sebut sebagai sumbatan. Jadi melihatnya bukan soal diterima dan tidak diterima ya, tapi apa aspirasinya. Lihat aspirasinya, baca aspirasinya. Itu yang mestinya didengar. Tidak kemudian sebuah aspirasi yang justru itu adalah derita rakyat sesungguhnya lalu tidak didengar, itu namanya mengabaikan rakyat, itu melanggar prinsip demokrasi. Kemudian soal bagaimana kemudian moral itu bisa diakomodir, saya kira ada perlindungan yang lebih besar dari sekedar peraturan daerah, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang 1945 itu bisa menjadi perkara di Mahkamah Konstitusi dan bisa batal demi hukum ketika dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kan gitu logikanya. Maka para seniman mural, ya para seniman yang tidak hanya menggunakan mural, tapi juga ada hal lain misalnya melakukan kritik terhadap pemerintah, itu dilindungi oleh konstitusi. Jadi kita mau berlindung kepada peraturan yang lebih rendah atau kita memegang teguh prinsip-prinsip konstitusi. Nah, kami akademisi melihat para seniman itu menggunakan haknya di sebuah negara demokrasi yang punya konstitusi, yang punya pasal 28, di mana kebebasan berekspresi itu dijamin. Kan itu yang sesungguhnya mestinya menjadi argumen substantif dari seniman-seniman yang menyampaikan aspirasinya. Dengan cara itu sesungguhnya itu ada ruang yang memungkinkan aspirasi itu ditangkap sebagai pesan baik. Pemerintah nggak usah marah dengan mural-mural itu. Tangkap pesannya, lalu lakukan kebijakan apa yang kemudian membuat mural itu bisa menghilang dengan sendirinya. Kan itu logika demokrasi yang mestinya diterapkan. Tapi betul ada larangannya ya, Bang Ubay ya, kalau misalnya kita menulis atau menggambar mural tidak pada tempatnya atau di fasilitas umum, apalagi milik orang lain. Ya, kalau milik orang lain tentu silakan orang yang punya tembok itu mengusirnya kan. Tetapi kalau yang punya tembok juga nggak marah-marah, tiba-tiba Satpol PP atau aparat yang kemudian menghapus, itu kan aneh. Oke, baik. Ya, Jadi permasalahannya
yang mempunyai tembok ini saja tidak ada masalah begitu ya. Ini kenapa harus dihapus? Atau mungkin gini, siapa tahu Satpol PP mencatat dulu tuh kritikannya sebenarnya sudah disampaikan tapi itu dihapus begitu ya, Bang Deddy. Silakan Bang Deddy. Ya silakan aja dicek apakah ada mural yang kemudian dihapus. Baik, silakan Bang Deddy. Oke, Bang Ubay, kita kasih kesempatan Bang Deddy. Silakan Bang Deddy. Silakan saja dicek apakah ada mural dihapus di tempat yang orang mengizinkan pembuat mural itu. Tapi jangan sok tahu bahwa yang punya aja nggak peduli, masyarakat itu kan sok tahu. Anda duduk di Jakarta, ininya di Pasuruan, Anda tahu dari mana? Emang survei? Emang Anda tanya orang di sana? Kan Anda juga nggak tahu gitu loh. Misalnya yang kasus di Pasuruan itu yang ditaruh di bangunan yang sudut milik PT KAI itu peraturan Pemda Pasuruan jelas yang melakukan itu Pemda Pasuruan, bukan Istana Negara gitu loh. Jadi jangan logika melompat gitu, apalagi kita akademisi. Tapi sebenarnya kritikan dari isi dari kritikan mural-mural ini sebenarnya ditampung ya Bang Deddy ya, tidak dibiarkan begitu saja kan? Orang bikin mural, apa sih masalahnya dengan mural? Saya pribadi bertanya ya, apalagi seorang presiden ngurusin mural, yang benar aja dong gitu loh. Tapi ada mekanisme di negara ini yang bekerja. Konstitusi mengatur kita kebebasan berekspresi dan segala macam, bukan berarti tidak ada aturan. Tapi itu kan bentuk kritikan aspirasi dari masyarakat juga Bang Deddy. Kan tadi saya bilang kritiknya nggak ada masalah. Malah Anda boleh foto itu upload sebarkan di seluruh media sosial yang jutaan orang lihat. What's the problem with that? There is no problem at all gitu loh. Oke. Tapi ketika Anda bikin itu di lahan milik negara, di lahan milik pemerintah daerah, ada aturannya gitu loh. Baik. Yang saya bilang tadi, saya pribadi lebih suka mural ini daripada demonstrasi. Problemnya karena ada regulasi yang mengatur, mari pemerintah daerah, karena kita ini sudah melihat menjadi sebuah fenomena, mari kita dorong pemerintah pusat, misalnya di taman-taman kota disediakan tembok-tembok, supaya orang bisa bergiliran membuat mural menyampaikan keluhannya, tidak hanya kepada pemerintah pusat, mungkin kepada camat, kepada wali kota, bupati. Jadi harus ada wadahnya begitu ya Bang Deddy. Baik, sudah kami tangkap. Terakhir Bang Ubay, apa saja harapan Bang Ubay ini terkait bagaimana pesan lewat mural ini bisa dipublikasikan untuk kepentingan yang lebih baik? Ya, pertama bahwa narasi pemerintah tidak mengikuti aspirasi rakyat itu berbahaya itu Bung Deddy, karena kalau tidak mengikuti aspirasi rakyat, lalu mengikuti aspirasi siapa? Mengikuti para oligark predator atau mengikuti siapa? Jadi ikutilah rakyat, ikutilah dengarkan jadikan rakyat. Kemudian cara terbaik saya kira pemerintah merespon mural itu adalah dengan cara-cara yang rasional. Apa cara rasional itu? Pertama, berbasis pada konten dari mural itu. Di isi mural itu apa? Misalnya rakyat bilang lapar, ya. Maka bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi kelaparan itu? Kalau kemudian di mural isinya adalah sampah mungkin banjir begitu ya? Ya, sampah atau banjir. Ya maka responlah dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa mengeliminir munculnya mural-mural semacam itu. Itu kan sederhana logikanya. Aspirasi dijawab dengan kerja, aspirasi dijawab dengan policy, dengan kebijakan. Bukan aspirasi dijawab dengan pukulan, dengan penghapus mural dan seterusnya. Kan itu logika sederhananya di situ. Jadi kalau kemudian dibilang para peralis ini ditunggangi, saya kira keliru ya dan seterusnya. Kemudian tadi dibilang tahu nggak yang sudah memarah atau tidak? Sama Bang Deddy juga tahu nggak itu aspirasi rakyat atau bukan? Kan itu melakukan satu upaya memahami isi dari mural. Saya tidak ada berdebat soal aspirasi rakyat. Saya kira itu kan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah mengenai mural ini karena muralnya ada bentuk aspirasi dan juga seni dari masyarakat. Tapi bagaimana tempatnya atau wadahnya ya, tidak boleh merusak tempat umum dan juga harus di tempat yang tepat begitu untuk bisa memberikan seni yang indah, karena ya seni itu indah dan harus kita apresiasi. Terima kasih banyak Bang Deddy, terima kasih banyak Bang Ubay. Ya. Jangan suka pakai nama rakyat deh. Karena kita punya sistem ketatanegaraan.
Apakah kita mau Jauh ini referendum? nggak ada itu. Jadi Baik, berarti ya undang-undang nanti kita akan referendum. agendakan untuk membicarakan ini ya, Bapak-Bapak, luar biasa tadi, menarik sekali ini pembicaraannya. Terima kasih banyak karena waktu kita yang terbatas. Terima kasih Bang Deddy, terima kasih Bang Ubey, Ya, sehat oke. selalu. Sama-sama.